Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Oktanelvi, NIM 21086159, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pertama kali yang akan saya jelaskan yaitu pengertian ontologi. Ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi dalam bahasa Inggris adalah ontologi, berarti dalam bahasa Yunani yaitu ada, yaitu ada, otos berarti keberadaan, sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi, ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Menurut pendapat filsuf, menurut Surya Sumantri, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian dengan teori tentang beberapa pertanyaan. Menurut pandangan De Liang-Giang, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mencangkup makna, yang mengungkapkan makna dari sebuah eksistensi yang bahasanya meliputi persoalan apakah artinya ada. Menurut Aristoteles, ada 4 dimensi ontologis yang berbeda. 1. Menurut berbagai kategori atau cara menangani yang sedang seperti itu. 2. Menurut kebenaran atau kesalahan. 3. Apakah itu ada dalam dirinya atau hanya datang bersama oleh kecelakaan. 4. Sesuai dengan potensinya, gerakan atau jadi kehadiran. Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan ada 2, yaitu 1. Objek material, ia seluruh lahan atau lapangan yang dijadikan objek penyidikan ilmu. 2. Objek formal, ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Maka, ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya. 2. Epistemologi. Epistemologi juga disebut dengan teori pengetahuan. Secara etimologi, istilah etimologi berasal dari kata Yunani episte, yaitu pengetahuan, dan logos yang artinya adalah teori. Jadi, epistemologi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran dasar dan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi diawali dengan langkah-langkah: 1. Perumusan masalah, 2. Penyusunan kerangka pilihan, 3. Perumusan hipotesis, 4. Penarikan kesimpulan. Objek telaah epistologi adalah pertanyaan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jika berkenan dengan situasi atau kondisi ruang serta waktu mengenai suatu hal itu. Epistemologi menurut para ahli: 1. Abdul Munir Mulkan, segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. 2. Mujamil Komar, yaitu bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah kodrat pengetahuan. 3. Anton Baker, cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. 4. Ahmad Charis Zubair, yaitu suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh serta bagaimana cara memperolehnya. 5. Jujun Surya Sumantri, arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kumpulan rasio. 2. Tujuan epistemologi. Tujuan epistemologi tersebut memiliki makna strategis dalam dinamika pengetahuan. Rumusan tersebut menumbuhkan kesadaran seseorang bahwa jangan sampai kita puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa disertai dengan cara atau bekal untuk memperoleh pengetahuan. Sebab keadaan memperoleh pengetahuan melambangkan sikap pasif, sedangkan cara memperoleh pengetahuan melambangkan sikap dinamis. 3. Aksiologi. Aksiologi adalah secara istilah berasal dari kata Yunani axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika atau estetika.
Makna etika dipakai dalam dua bentuk arti, yaitu yang pertama, etika yang merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Dua, nilai dalam aksiologi. Satu, etika moralitas. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral, kejadian etika yang lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Tetapi etika juga tidak berisi larangan atau perintah. Dua, estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai, keindahan. Tiga, socio-politic life, yaitu kehidupan sosial politik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi yang saya bahas dalam makalah saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.